Baik, terima kasih yang terhormat dosen pengampu mata kuliah audit Pak Gunawan dan teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok E dengan anggota saya Irsanuddin Idrus dan Fiona Febrianti akan mempresentasikan tentang kasus materialitas dan risiko audit. Langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu kasus perusahaan Cilembu. Kasus perusahaan Cilembu ini berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ubi dan ketela. Kami mulai melakukan pembukuan terhadap transaksi perusahaan sejak tahun kedua dibantu oleh konsultan. Sejak saat itu, semua transaksi kami terdokumentasi dengan baik. Kami juga menerapkan prosedur pengendalian internal dengan baik. Setiap fungsi yang ada dalam perusahaan kami pisahkan dan kami juga memiliki komite audit. Prosedur pengendalian kami untuk transaksi operasional manual dan komputer sudah sangat baik. Dokumentasi pengendalian internal juga tersedia semuanya. Semua rasio keuangan perusahaan Cilembu selalu berada di level standar. Pada tahun ini, kami melakukan perubahan pada kebijakan dalam penilaian sediaan sehingga kami agak kesulitan untuk memastikan apakah saldo yang disajikan sudah benar. Demikian itu pernyataan dari manajemen. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan auditor terdahulu, menurut auditor terdahulu, perusahaan Cilembu memiliki pembukuan yang baik. Selama ini, kami selalu memberikan opini WTP. Manajemen mereka dapat diajak diskusi dan hampir selalu menyetujui rekomendasi yang kami berikan. Namun berdasarkan pernyataan auditor terdahulu bahwa mereka memberikan rekomendasi hingga 3 kali pada permasalahan yang sama di siklus penjualannya. Konsultan mereka adalah KAP terdahulu sebelum KAP yang memberikan pernyataan ini. Lanjut. Berikut adalah laporan keuangan dari perusahaan Cilembu yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dari laporan keuangan yang ada ini, kami akan menentukan tingkat materialitasnya. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa rate materialitasnya atau materiality rate. Ada total aset, total kewajiban, total modal, total pendapatan, total beban, dan laba bersih sebelum pajak. Nah, yang kami gunakan adalah kami menetapkan tingkat materialitas laporan posisi keuangan pada 1/2% atau 0,5% dari total aset. Nah, kemudian kami menetapkan tingkat materialitas laporan laba rugi pada 5% dari laba bersih sebelum pajak. Dari situ, maka kita mendapatkan planning materiality-nya untuk total aset itu sebesar 2.555.000 dan laba bersih sebelum pajak dari 100 juta dengan tarif atau rate materiality-nya 5%, maka kita mendapatkan planning materiality-nya sebesar 5 juta. Dari sini kita akan menghitung trouble error di setiap saldo akun. Dalam audit menentukan rate materiality itu untuk setiap saldo akun itu penting untuk memastikan bahwa semua kesalahan material dapat terdeteksi dan ditangani dengan tepat. Untuk menghitung rate materiality pada setiap akun saldo neraca, kami membandingkan saldo akun dengan total aset perusahaan. Contohnya, misalkan pada akun kas itu kami bandingkan dengan total aset. Maka itu akan mendapatkan persentase dari rate materiality akun kas. Dari rate materiality akun kas ini akan dikalikan dengan planning materiality. Nah, dari planning materiality itu maka akan didapatkan perkalian antara planning materiality dan rate materiality akan mendapatkan tolerable error-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan kesalahan yang dapat ditoleransi atau tolerable error pada setiap akun, kami mengalihkan materiality dengan planning materiality yang telah ditetapkan tadi di
penetapan tingkat materialitas di tingkat laporan keuangan pada tabel sebelumnya, yaitu sebesar 2.555.000. Next. Ini tingkat materialitas untuk saldo akun. Dalam audit saldo akun laba rugi ya. Dalam audit laporan laba rugi, kami tidak menggunakan rate materiality untuk menentukan tolerable error, karena laporan ini mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu dan seringkali lebih dinamis. Fokus auditor lebih pada konsistensi dan kewajaran pengakuan pendapatan dan beban, bukan hanya pada angka saldo. Maksudnya bahwa kalau ada perubahan yang signifikan di laporan keuangan khususnya neraca, itu akan menjadi catatan auditor, jadi harus menjadi atensi. Tetapi kalau di laporan laba rugi, ini merupakan bagian dari hasil, ya, artinya kinerja dari perusahaan, sehingga ini tidak ditetapkan tolerable error-nya. Artinya perubahan yang signifikan itu bukan berarti salah saji, tidak berarti itu bisa diasumsikan bahwa itu salah saji. Nah, tetapi kalau ada perubahan di akun-akun neraca, itulah yang harus diperhatikan. Tingkat konsistensinya, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak, itu maka penting untuk kita menetapkan tolerable error-nya. Lanjut. Selanjutnya, penilaian risiko audit. Total audit risk atau risiko audit adalah risiko keseluruhan bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan material meskipun telah diaudit. Total risiko audit dipengaruhi oleh risiko inherent atau risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Jadi dalam kasus kali ini, untuk materialitas dan risiko audit, kami menetapkan risiko audit kami adalah 5% untuk semua kasus, yang artinya kami menghendaki performan audit kami adalah 95%. Nah, untuk menentukan risiko audit itu bisa kita menggunakan rumus AR sama dengan IR, inherent risk, dikali dengan control risk atau risiko pengendalian, dikali dengan analitik prosedur risiko atau risiko prosedur analitik, dikalikan dengan pengujian substantif, risiko pengujian substantif. Nah, dari situ kemudian karena kita sudah menetapkan audit risk atau risiko audit, maka kemudian yang paling bisa kita tekan adalah risiko deteksi, yang bisa kita cari dengan deteksi risk itu sama dengan APR dikali dengan STR. Maka audit risk sama dengan IR kali CR kali DR. Dengan kategori risiko tinggi itu lebih dari atau sama dengan 75, sedang itu sama dengan 26 sampai dengan 74, dan rendah itu sama dengan atau kurang dari 25. Untuk kasus perusahaan Celembu sendiri, untuk penilaian risiko audit adalah next. Nah, ini untuk menentukan detection risk yang diperlukan agar audit risk tetap pada level 5% sebagaimana yang telah kami tetapkan di awal, maka AR sama dengan IR kali CR kali DR. AR sudah diketahui 5% dan IR-nya kami asumsikan 50%, kemudian dikalikan dengan control risk 45%, dikalikan dengan detection risk. Berapa detection risk untuk menghasilkan 5% ini? Maka hasilnya 0,05 sama dengan 0,50 kali 0,45 kali DR, 0,05 kali 0 sama dengan 0,225 kali DR, maka DR sama dengan 0,05 kali 0,225, maka DR sama dengan 0,22. Detection risk-nya 0,22. Jadi nilai detection risk yang diperlukan untuk mencapai audit risk 5% adalah 22%. Dengan hasil risiko audit seperti yang disebut rumus ini, maka AR sama dengan 5%, IR 50%, CR 45%, dan DR 22%. AR dikategorikan rendah karena kami menghendaki AR-nya rendah dengan asumsi IR sedang, CR sedang, maka DR juga
harus rendah. Eh, untuk diketahui bahwa pemahaman untuk DR ini dia kebalikan dari IR dan CR. Artinya kalau kemungkinan IR dan CR ini tinggi atau sedang, maka untuk mencapai 5% DR ini harus eh, sedikit dinaikkan. Artinya dalam kasus ini DR masih dalam posisi rendah. Artinya next. Oh ya, sudah di kasus perusahaan mereka. Artinya kalau tadi di gambaran tadi artinya DR 0,22 itu kami berasumsi bahwa kemungkinan prosedur yang kami jalankan itu untuk mampu mendeteksi kesalahan salah saji material itu yang bisa kami toleransi untuk tidak mampu dideteksi oleh prosedur kami itu sebesar 22%. Demikian mungkin penilaian risiko audit dan penetapan materialitas untuk perusahaan Cilembu. Selanjutnya untuk kasus neraka akan disampaikan oleh saudari Fiona. Baik, selanjutnya ada kasus perusahaan neraka. Dari hasil wawancara dengan manajemen, perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di jual beli dosa. Sejak awal berdiri, perusahaan kami hanya melakukan pencatatan atas transaksi untuk mengetahui margin laba. Tidak ada dokumentasi pembukuan sama sekali. Apa itu pengendalian internal? Kami sama sekali tidak memahaminya. Tapi jangan salah, kami telah menyewa KAP Satan untuk menyusunkan laporan keuangan kami dan secara ajaib kami memiliki laporan keuangan yang lengkap dan rasio keuangan kami juga selalu di atas standar. Kemudian dari hasil wawancara dengan KAP terdahulu, pusing kepala Barbie. Itu kalimat yang tepat untuk pelaksanaan audit pada perusahaan neraka. Meskipun demikian, kami terbantukan oleh laporan keuangan yang disusunkan KAP Satan. Dua kali kami tidak memberikan opini karena panasnya api neraka yang tidak sanggup kami tembus. Namun pada audit terakhir, kami akhirnya dapat memberikan opini WTP, wajah tanpa pengecualian, karena KAP kami membeli tank yang mampu menembus panasnya api neraka. Eh, ini adalah laporan keuangan perusahaan neraka, ada neraca dan laba rugi. Kemudian untuk apa pada perusahaan neraka, kami menggunakan total aset dan laba bersih sebelum pajak sebagai dasar perhitungan materialitas. Nah, iya, ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana kami menetapkan tingkat materialitas berdasarkan beberapa item utama dari laporan keuangan neraka untuk periode XXX. Bisa dilihat untuk neraca kami menggunakan total aset sebagai dasar perhitungan materialitas. Nah, total aset perusahaan itu adalah 1.160.500.000 rupiah. Kami menetapkan tingkat materialitas ada 0,5%, sehingga perencanaan materialitas kami adalah 5.802.500 rupiah. Nah, yang berarti kesalahan material yang lebih besar dari jumlah ini dalam laporan neraca itu akan dianggap signifikan. Kemudian untuk laporan laba rugi, kami menggunakan laba bersih sebelum pajak sebagai dasar perhitungan materialitas. Dalam hal ini, laba bersih sebelum pajak adalah 175 juta, di mana kami menentukan netralitas pada 5%, yang berarti kami menganggap jumlah hingga 8.750.000 itu sebagai material untuk tujuan audit. Nah, ini memastikan bahwa kesalahan yang lebih besar dari jumlah ini itu akan dianggap signifikan. Kemudian, untuk tingkat materialitas saldo akun, eh, ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana kami menetapkan tingkat materialitas dan batas toleransi kesalahan atau tolerable error untuk setiap akun di perusahaan neraka untuk periode XXXX. Eh, Untuk bisa dilihat untuk menghitung rate materiality,
pada setiap akun saldo di neraca, kami membandingkan saldo akun dengan total aset perusahaan. Sebagai contoh, untuk akun kas dengan saldo 150 juta, kami menghitung rate materiality dengan membagi saldo tersebut dengan total aset perusahaan sebesar 1.160.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 12,92%, yang menunjukkan bahwa kesalahan hingga 12,92% dari saldo akun jadi material. Kemudian kalikan rate materiality ini dengan planning materiality yang ditetapkan sebesar 5.802.500 rupiah untuk menentukan batas toleransi kesalahan atau tolerable error. Nah, dalam hal ini tolerable error pada akun kas adalah 750.000 rupiah, yang artinya jika kesalahan dalam akun kas melebihi jumlah ini, kesalahan tersebut itu dianggap signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai contoh lainnya, untuk akun piutang dagang yang memiliki saldo 500.000 rupiah, rate materiality-nya itu sangat kecil, yaitu 0,04%. Nah, ini berarti kesalahan yang dapat ditoleransi untuk akun ini hanya 2.500. Sebaliknya, untuk akun sediaan dosa jahanam dengan saldo 500 juta ya, reality ini yakni 43,08%. Jadi sehingga tolerable errornya itu mencapai 2.500.000. Nah, sedangkan dalam audit laporan laba rugi, kami itu tidak menggunakan rate materiality, menggunakan tolerable error, karena laporan ini itu mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu yang seringkali lebih dinamis dan fluktuatif. Nah, fokus auditor itu lebih kepada konsistensi dan kewajaran dalam melakukan data dan bahan. Nah, oleh karena itu, kami menetapkan satu planning materiality yang konsisten, yaitu 8.750.000 rupiah untuk seluruh laporan laba rugi. Dan pendekatan ini itu menyederhanakan penilaian materialitas, memudahkan kami juga untuk menilai dampak keseluruhan dan kesalahan, dan tentunya dapat memastikan bahwa auditor itu bisa lebih efektif menjaga integritas laporan keuangannya. Selanjutnya ada penilaian risiko audit perusahaan neraka. Untuk menetapkan nilai audit risk sendiri dalam kasus perusahaan neraka, kami menetapkan nilai AR sebesar 5% atau 0,05. Ini menunjukkan batas toleransi risiko audit yang rendah, yang berarti bahwa kami menerima risiko kecil terkait dengan potensi kesalahan material yang tidak terdeteksi dalam laporan keuangan. Nah, penetapan 5% ini menunjukkan upaya untuk menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan kesalahan material itu dapat terdeteksi. Nah, penetapan AR sebesar 5% sendiri itu karena ada dua pertimbangan utama. Yang pertama, dalam kasus perusahaan neraka, sebagai perusahaan yang terlibat dalam jual beli bursa, memiliki laporan keuangan yang disusun oleh KA Pesatan. Meskipun perusahaan tidak memiliki dokumentasi pembukuan, laporan keuangan ini itu tetap penting untuk memenuhi persyaratan regulasi dan memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Nah, penetapan nilai AR sebesar 5% menunjukkan upaya untuk meminimalkan risiko kesalahan material yang tidak terdeteksi dalam laporan keuangan. Nah, dengan nilai AR ini kami juga memastikan bahwa laporan keuangan itu tetap akurat dan dapat diandalkan meskipun ada kekurangan dalam sistem pengendalian internalnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan wawancara dengan manajemen, perusahaan itu tidak memiliki sistem pengendalian internal dan dokumentasi yang memadai. Nah, ini menunjukkan bahwa kami itu perlu menetapkan tingkat AR yang rendah untuk mengatasi potensi risiko terkait dengan kurangnya pengendalian internal efektif. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap valid meskipun dalam kondisi yang kurang ideal. Kemudian untuk penetapan nilai inherent risk atau IR dalam kasus perusahaan neraka yang bergerak dalam jual beli dosa dengan karakteristik atas yang kompleks dan tidak standarisasi, penetapan IR ini juga didasarkan pada beberapa faktor penting. Yang pertama, perusahaan neraka ini terlibat dalam jual beli dosa yang merupakan jenis transaksi yang sangat tidak biasa dan kompleks. Nah, ketidakbiasaan serta kompleksitas ini menyebabkan ketidakpastian dalam penilaian dan pencatatan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan material gitu. Jadi kemudian yang kedua, perusahaan itu tidak memiliki dokumentasi yang memadai.
Jadi tidak adanya dokumentasi ini dapat menyulitkan verifikasi dan memastikan akurasi pencatatan transaksi yang pada gilirannya itu dapat memperbesar risiko kesalahan yang tidak terdeteksi. Nah, dalam kasus ini nilai R-nya itu bisa dianggap tinggi. Kami menetapkan IR sebesar 75% atau 0,75, di mana ini tuh mencerminkan bahwa perusahaan itu menghadapi risiko inheren yang signifikan. Hal ini itu menunjukkan tingginya kemungkinan kesalahan material akibat sifat transaksi yang tidak biasa dan tidak adanya dokumentasi tersebut. Dan meskipun IR yang risiko yang besar, angka tersebut itu sesuai dengan kondisi perusahaan neraka yang menghadapi ketidakpastian tinggi dalam transaksi dan pencatatannya. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah perhatian ekstra dalam proses audit untuk memastikan integritas laporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk penetapan nilai control risk atau CR, dalam kasus perusahaan neraka ini, hasil wawancara itu kan tadi menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Dan tidak adanya pengendalian masalah langsung itu meningkatkan risiko bahwa kesalahan material yang tidak akan terdeteksi atau dicegah. Selain itu, tidak adanya dokumentasi yang memadai juga bisa memperburuk risiko ini karena sulit untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan pencatatan transaksi tanpa dokumentasi yang tepat. Nah, ketidakadaan pengendalian internal dan dokumentasi yang tidak memadai ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan itu tidak efektif. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi tersebutlah nilai CR perusahaan yang tinggi di kami nilai CR 95% atau 0,95, di mana penetapan nilai ini itu mengindikasikan bahwa auditor itu harus melakukan prosedur audit yang sangat hati-hati dan intensif untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material, di mana mengingat tidak adanya pengendalian internal dan dokumentasi yang memadai. Begitu. Kemudian untuk menentukan risiko deteksi yang diperlukan agar risiko audit itu tetap pada level 5%, kami menggunakan rumus AR sama dengan IR dikali ISR dikali DR, di mana dengan nilai AR yang 5%, IR yang 75%, dan CR yang 95% itu akan menghasilkan nilai DR sebesar 7%. Nah, untuk perusahaan neraka sendiri, nilai DR 7% itu menunjukkan bahwa ada sekitar 7% kemungkinan bahwa prosedur audit yang diterapkan mungkin itu tidak berhasil mengidentifikasi kesalahan material yang ada dalam laporan keuangan. Nah, nilai DR yang rendah ini mencerminkan kebutuhan untuk menerapkan prosedur audit yang sangat ketat dan menyeluruh, mengingat juga tingginya risiko inheren dan risiko pengendalian yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, auditor itu harus merancang dan melaksanakan prosedur audit dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan kemungkinan deteksi kesalahan material. Nah, penetapan nilai DR sebesar 7% ini menunjukkan bahwa meskipun risiko eh, deteksi kesalahan itu tidak dapat dihindari sepenuhnya, auditor itu harus berusaha keras untuk mengidentifikasi setiap potensi kesalahan dan tentunya memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan itu sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini dapat menjaga agar risiko audit tetap pada level yang diinginkan, yaitu 5%. Jadi untuk penilaian risiko audit perusahaan neraka, AR-nya rendah, IR-nya tinggi, CR-nya tinggi, dan DR-nya rendah. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irsan. Oke, lanjut pada kasus perusahaan Lumpia. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen, perusahaan lumpia ini bergerak di bidang produksi lumpia. Rasio keuangan mereka selalu di atas standar perusahaan. Juga melakukan pembukuan dengan rapi. Semua bukti transaksi kami simpan dalam sebuah database. Kami memiliki sistem informasi akuntansi yang modern. Selain itu, kami juga telah menerapkan model industri 4.0 di semua pabrik kami yang terkoneksi langsung dengan kantor pusat. Semua karyawan kami dapat bekerja menggunakan perangkat laptop maupun smartphone dari mana saja. Mesin-mesin di pabrik dapat dikendalikan dari mana saja oleh karyawan kami, dan hampir semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh mereka di mana saja. Kami sedang menyewa konsultan untuk membuat desain pengendalian internal yang sesuai dengan sistem kami. Tahun depan, pengendalian internal tersebut akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan auditor terdahulu, audit
pada perusahaan lumpia seperti melaksanakan audit di masa depan menurut auditor terdahulu. Semuanya serba elektronik, termasuk bukti-bukti transaksinya. Meskipun kami agak kesulitan, namun semua opini kami selalu WTP. Auditor pada KAP kami gaptek. Ini menunjukkan bahwa audit risk di auditor terdahulu harusnya besar ya. Oke, lanjut. Ini adalah laporan keuangan dari perusahaan lumpia, terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dari laporan keuangan ini kita bisa menentukan rate materiality-nya. Lanjut, penetapan materialitas. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, bahwa penetapan rate materiality ini ada dalam beberapa kategori. Misalkan ada total aset itu 0,5% dari total aset, kemudian 1% dari total kewajiban, kemudian 1% dari total modal, kemudian 0,5% dari total pendapatan, 0,5% dari total beban, dan 5% dari laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk tingkat materialitas, kami menetapkan tingkat materialitas laporan posisi keuangan pada 1/2% sampai atau 0,5% dari total aset. Kemudian kami menetapkan tingkat materialitas laporan laba rugi pada 5% dari laba bersih sebelum pajak. Artinya kami menggunakan dua tingkat materialitas di level laporan keuangan ini, ada total aset dan laporan laba rugi. Total aset itu dari total aset 1.077.500.000 dikalikan dengan materiality rate-nya 0,5%, maka didapatkan planning materiality-nya Rp5.387.500. Kemudian untuk laba bersih sebelum pajak, dengan laba bersih sebelum pajak sebesar 150 juta dan rate materiality-nya 5%, maka didapati planning materiality-nya itu 7.500.000. Dari sini kita bisa menentukan tolerable error di tingkat akun. Lanjut. Oke, di sini seperti ya prinsipnya seperti kasus-kasus sebelumnya, bahwa untuk menentukan rate materiality di tingkat saldo akun, untuk aset itu kami membandingkan saldo akun di setiap neraca ini dengan total aset. Maka didapati rate materiality di kolom ketiga ini. Misalkan kas 100 juta dengan total aset 1.077.500.000, maka didapati rate materiality-nya 9,28%. Artinya kami bisa mentoleransi salah saji pada akun kas itu sebesar 9,28%. Dengan planning materiality-nya 5.387.500, maka tolerable error yang bisa ditoleransi itu dari 9,28% itu adalah 500.000. Ini kalau persentasinya 500.000 ke 100 juta ini kan tidak sampai 1%. Ini hanya 0,5%. Nah, dalam audit untuk menentukan rate materiality itu setiap saldo akun itu penting untuk memastikan bahwa semua kesalahan material dapat terdeteksi dan ditangani dengan tepat. Untuk menghitung rate materiality seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap saldo akun di neraca kami membandingkan saldo akun dengan total aset perusahaan. Selanjutnya untuk menentukan kesalahan yang dapat ditoleransi, yaitu tolerable error di kolom terakhir ini. Pada setiap akun kami mengkalikan rate materiality-nya dengan planning materiality yang telah ditetapkan sebesar 5.387.000. Artinya di setiap akun ini kalau seandainya dia terdapat salah sajinya lebih dari sini, ini kan kalau diakumulasi akan dia mencapai tingkat materialitas laporan keuangan, sehingga ini perlu diungkapkan di laporan audit, atau ini harus menjadi pertimbangan auditor untuk menyampaikan opini. Karena kalau diakumulasi dari setiap akun, ini dia akan mencapai tingkat materialitas level laporan keuangan, yaitu 5.387.500. Artinya dia signifikan merubah
laporan keuangan, signifikan terhadap laporan keuangan. Lanjut. Nah, ini tingkat materialitas saldo akun pada laporan laba rugi untuk perusahaan lumpia. Nah, dalam audit laporan laba rugi, kami tidak menggunakan rate materiality untuk menentukan tolerable error. Sama dengan kasus sebelumnya, planning materiality yang digunakan. Kami langsung menggunakan planning materiality-nya. Karena laporan ini mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu dan seringkali lebih dinamis. Fokus auditor lebih pada konsistensi dan kewajaran pengakuan pendapatan dan beban, bukan hanya pada angka saldo. Jadi planning materiality-nya 7.500.000. Oke. Ya, persisnya masih sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Fiora tadi. Untuk penilaian risiko audit perusahaan lumpia, kami masih sama, kami menetapkan audit risknya itu sebesar 5%, yang artinya kami menghendaki performa audit kami adalah 95%, maka yang paling bisa kami intervensi adalah detection risk. Maka dengan asumsi berdasarkan informasi yang tersedia, inherent risk-nya itu 40%, kemudian control risk-nya 65%, maka untuk mendapatkan nilai risk auditnya 5%, kami harus mencari berapa kira-kira detection risk yang tepat untuk mendapatkan AR 5%. Maka hasil perkaliannya adalah 0,5% sama dengan 0,40 kali 0,65 kali DR. Hasilnya itu nanti didapati 0,05 dibagi dengan 0,26 hasil perkalian dari IR dan CR. Maka hasilnya DR itu sebesar 0,1923 atau 19,23%. Jadi nilai detection risk yang diperlukan untuk mencapai audit risk sebesar 5% adalah 19,23% yang dapat dibulatkan menjadi sekitar 19%. Artinya audit seperti yang dijelaskan tadi bahwa auditor masih punya tingkat toleransi bahwa kemungkinan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor itu tidak mampu mengungkapkan salah saji material itu sebesar 19,23%. Itu mungkin penilaian risiko audit perusahaan lumpia. Bagaimana kami menetapkan ini menjadi IR ini kami asumsikan 40% dan CR 65%, kurang lebih seperti informasi yang sudah tersedia berdasarkan hasil wawancara manajemen dan auditor terdahulu. Mungkin itu untuk penetapan nilai materialitas dan risiko audit untuk perusahaan lumpia. Selanjutnya untuk perusahaan Ndok akan disampaikan langsung oleh Mbak Fiona. Baik, selanjutnya ada kasus perusahaan Ndok. Dari hasil wawancara dengan manajemen, perusahaan kami akan bisnis apa, masih belum tahu hendak fokus kemana. Akuntan kami lulusan sarjana teknik, tapi orang tuanya punya KAP. Selama ini pembukuan kami selalu terlihat rapi dan mampu menghasilkan laporan keuangan. Pengendalian internal juga telah didesain dengan baik oleh perusahaan. Rasio keuangan kami yang pertama jauh di atas standar. Hebat kan? Buktikan saja, coba hitung sendiri. Nah, sedangkan dari hasil wawancara dengan auditor terdahulu, itu krik-krik-krik. Nah, bisa dilihat ini adalah laporan keuangan perusahaan Dog, ada neraca dan juga kerugiannya. Untuk tingkat materialitas laporan keuangan pada perusahaan Dog, kami menggunakan total aset dan laba bersih sebelum pajak sebagai dasar perhitungan materialitas, sama seperti dengan kasus-kasus sebelumnya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana kami menetapkan rate materiality berdasarkan beberapa item utama dari laporan keuangan periode XXXX. Bisa dilihat untuk neraca kami menggunakan total aset sebagai dasar perhitungan materialitas. Total aset perusahaan itu adalah 10 juta rupiah, di mana kami menetapkan tingkat materialitas itu pada 0,5%, sehingga perencanaan materialitas kami adalah 2.050.000
rupiah, yang berarti kesalahan material yang lebih besar dari jumlah ini dalam laporan neraca itu akan dianggap signifikan. Kemudian untuk laporan laba rugi, kami menggunakan laba bersih sebelum pajak sebagai dasar perhitungan materialitas. Dalam hal ini, laba bersih sebelum pajak adalah juta rupiah, mana kami mendapatkan materialitas pada 5%, yang berarti kami menganggap jumlah hingga 2.500.000 sebagai material untuk tujuan audit. Ini memastikan bahwa kesalahan yang lebih besar dari jumlah ini itu akan dianggap signifikan. Selanjutnya tingkat materialitas saldo akun. Nah, ini itu tabel ini itu menunjukkan bagaimana pembentukan materiality dan batas tolerable error untuk setiap akun di perusahaan endok untuk periode XXX. Nah, dalam menentukan rate materiality untuk setiap saldo akun di neraca, kami melakukan perhitungan berdasarkan saldo akun dengan aset perusahaan. Dimana sebagai contoh untuk akun kas itu bisa dilihat dengan saldo 75 juta, kami menghitung rate materiality dengan membagi saldo akun tersebut dengan total aset perusahaan yang mencapai 410 juta rupiah. Nah, hasil perhitungan ini adalah 18,29% yang menunjukkan bahwa kesalahan hingga 18,29% itu dari saldo akun kas itu dianggap material. Selanjutnya, kami melihat rate materiality ini itu dengan planning materiality yang telah ditetapkan sebesar 2.050.000 rupiah. Nah, di mana dalam hal ini batas tolerable error pada akun kas itu dihitung sebesar 375.000 rupiah. Yang artinya jika terdapat salah dalam akun kas yang melebihi jumlah 375.000, kesalahan tersebut tuh dianggap signifikan dan memerlukan perhatian khusus. Sebagai contoh lainnya, untuk akun piutang usaha dengan saldo 125 juta, rate materiality-nya adalah 30,48%. Sehingga akun ini adalah 625.000. Nah, ini berarti bahwa kesalahan hingga 625.000 dalam akun piutang usaha itu dapat diterima sebagai material. Sebaliknya, untuk akun peralatan kantor dengan saldo 50 juta, rate materiality-nya itu lebih rendah, yaitu 12,19%, sehingga tolerable error-nya itu hanya mencapai 250.000. Kemudian dalam audit laporan rugi, kita menggunakan materiality untuk menentukan tolerable error. Oleh karena itu, kami menetapkan satu planning materiality yang konsisten, yaitu 2.500.000 untuk seluruh laporan laba rugi. Kemudian selanjutnya ada penilaian risiko audit. Penilai AR atau auditris dalam kasus ini kami menetapkan AR sebesar 5%. Penetapan nilai ini itu mencerminkan bahwa kami itu memiliki toleransi risiko yang rendah terkait dengan kesalahan material yang tidak terdeteksi. Nah, penetapan AR ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kualitas pembukuan dan sistem yang ada sendiri. Jadi meskipun perusahaan ini baru berdiri dan belum memiliki fokus bisnis yang jelas, mereka itu telah menunjukkan bahwa pembukuan mereka rapi dan laporan keuangannya juga dapat dihasilkan dengan baik. Nah, klaim bahwa pengendalian internal dirancang oleh satpam perusahaan itu menunjukkan upaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan meskipun proses pengendaliannya itu masih dalam tahap awal. Kedua, hasil wawancara dengan auditor terdahulu itu menunjukkan kekurangan informasi yang jelas mengenai audit sebelumnya. Jadi hal ini itu menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai efektivitas pengendalian internal yang ada, sehingga ada pertimbangan dalam penetapan AR. Menurut penetapan nilai IR sendiri atau inherent risk itu didasarkan pada beberapa faktor juga. Yang pertama, perusahaan dog itu masih berada pada tahap awal operasional dan belum menentukan fokus bisnis yang jelas. Jadi, ketidakpastian mengenai arah bisnis dan strategi operasional ini memperbesar kompleksitas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, kurangnya struktur dan proses yang mapan dalam tahap awal ini juga menambah risiko inheren karena belum ada prosedur yang konsisten dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, perusahaan yang merupakan lulusan sarjana teknik juga berhubungan dengan KAP, kantor akuntan publik,
juga dapat menambah risiko inheren karena pendidikan dan pengalaman akuntansi yang tidak memadai dapat berdampak pada ketepatan dan efektivitas laporan keuangan yang disusun sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan material yang tidak terdeteksi gitu. Selanjutnya, selain kedua itu ada juga sistem pengendalian yang dirancang oleh satpam perusahaan itu kan menunjukkan adanya kekurangan pengendalian internal yang tidak memadai dengan keterlibatan pihak yang tidak berkompeten dalam desain pengendalian itu juga dapat memperbesar risiko kesalahan material. Jadi kurangnya mekanisme yang memadai untuk deteksi atau kesalahan dalam laporan keuangan itu dapat meningkatkan risiko inheren. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, nilai IR itu dapat dianggap tinggi. Jadi kami menetapkan IR pada kasus ini itu sebesar 80% atau 0,80 di mana 0,90% atau 0,90. Jadi di mana penetapan nilai ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam merancang prosedur audit yang efektif untuk mengenali potensi kesalahan yang mungkin terjadi sebelum mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian internal yang adanya. Selanjutnya untuk penetapan nilai CR sendiri atau kontrolisnya dalam kasus perusahaan endong ini, penetapan CR-nya didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, pengendalian internalnya yang saat ini ada dirancang oleh satpam perusahaan itu menunjukkan bahwa sistem pengendalian itu mungkin tidak memadai atau profesional dalam mengelola risiko keuangan. Nah, hal itu indikasikan bahwa ada kemungkinan besar sistem tersebut itu tidak dapat secara efektif mendeteksi atau mencegah kesalahan material. Kemudian yang kedua, informasi dari auditor terdahulu juga kan menunjukkan adanya kurangnya kejelasan dan efektivitas dalam sistem pengendalian yang ada. Nah, dalam sistem pengendalian internal yang lebih formal itu memperkuatlah penetapan CR yang tinggi ini. Jadi mengingat bahwa pengendalian internal saat ini itu mungkin belum optimal dalam mengidentifikasi atau mencegah kesalahan material. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, nilai CR untuk perusahaan endok ini dianggap tinggi. Kami menetapkan nilai CR sebesar 95% atau 0,95. Penetapan nilai ini itu mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan saat ini belum memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan. Nah, hal ini menekankan perlunya dalam rencana audit efektif untuk mengatasi kelemahan yang ada. Nah, untuk menentukan risiko deteksi sendiri yang diperlukan agar AR atau risiko audit itu tetap pada level 5%, kami menggunakan rumus sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. Di mana dengan nilai AR 5%, IR 90%, dan CR 95% itu akan menghasilkan nilai DR sebesar 6%. Nah, nilai DR ditambah dengan menetapkan DR sebesar 6% atau 0,06. Nah, penetapan nilai DR sebesar 6% ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat risiko yang relatif kecil bahwa auditor itu mungkin gagal mengidentifikasi kesalahan material dalam laporan keuangan. Jadi dengan kata lain, meskipun risiko inheren dan risiko pengendalian mungkin tinggi, prosedur audit dan diterapkan secara itu diharapkan dapat mendeteksi sebagian besar kesalahan material sehingga menjaga agar risiko audit atau AR-nya itu tetap pada tingkat yang dapat diterima. Nah, jadi untuk penilaian risiko audit perusahaan dok, untuk AR-nya itu rendah, IR-nya tinggi, CA tinggi, dan DR-nya rendah. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami terkait kasus materialitas dan risiko audit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.